بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi muhkami kitabih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Wa yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam badiru bil a'mali fitana ka qita'il laylil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan syariat Islam ini sempurna. Tidak ada satupun masalah kecuali Islam datang untuk menjelaskannya. Mulai dari potong kuku sampai potong leher dibahas di dalam Islam. Bahkan standar-standar tertentu Islam memberikan rambu-rambunya kepada kita. Kalau mau berlogika, Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita manusia ini disebut kaya karena ada orang miskin. disebut saleh
karena ada orang jahat. Kita disebut pintar karena ada orang bodoh. Dan ini semua ma'asyiral muslimin rahimakumullah sebatas anggapan kita manusia. Begitu juga dengan setan. Iblis ketika diminta oleh Allah untuk sujud kepada Adam dalam bentuk penghormatan, iblis menolak, tidak mau sujud. Kalau bahasa kita, Adam baru diciptakan, iblis sudah bertahun-tahun. Kata iblis, ya Allah, aneh disuruh sujud kepada orang makhluk yang engkau ciptakan dari tanah. Iblis merasa bahwa api lebih baik daripada tanah. Pertanyaan kita, ibu bapak yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang mengajarkan iblis bahwa api lebih baik daripada tanah? Allah tidak, malaikat juga tidak. Artinya apa? Artinya bahwa iblis menyimpulkan dengan dirinya sendiri bahwa api lebih baik daripada tanah. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Jangan sampai kita menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain, dan itu hanya anggapan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang ketakwaannya paling baik. Nah, hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari sini kita paham, kita mengerti kalau kita kenal dengan Allah, apapun kondisi kita, kita akan selalu merasa nyaman, ridha dengan takdir qada Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada di antara kita ditakdirkan hidup pas-pasan, terkadang untuk bayar SPP anak kita sekolah harus pinjam sana pinjam sini. Tetapi Bapak Ibu, orang yang dalam keadaan miskin, hidup dalam keadaan pas-pasan, itu sesungguhnya besar peluangnya bagi mereka untuk menjadi orang yang dermawan, orang yang baik, orang yang disebut muhsinin. Orang miskin Bapak Ibu, kalaulah misalkan di rumah tidak punya apa-apa, cuman ada beberapa ekor saja dari peliharaan, entah itu ayam, entah itu bebek. Tiba-tiba temannya datang, temannya dari kota, berkunjung ke Sepanjang, gitu, berkunjung ke Sepanjang. Kata temannya yang dari kota, dari Solo, setelah dijamu dia bilang apa? Mas, ayammu itu loh, kok bagus men ya? Boleh nggak saya tak minta satu? Oh boleh, diambilkan Bapak Ibu, dikasih, padahal cuman punya dua, dikasih satu. Artinya apa? 50% dari harta yang dia miliki dia kasihkan ke temannya tanpa pikir panjang lagi, gitu ya. Kita ya Allah mau kajian Ahad pagi ini, cuman punya uang 20.000, anak belum dikasih, datang ke kajian Ahad pagi, masukin 10.000, 50% ndak mikir-mikir. Tapi kalau kita ditakdirkan Allah jadi orang kaya, sanggup nggak kira-kira kita menginfakkan 50% harta kita? Bapak Ibu, ada yang punya tabungan 50 juta? Ada ya? Kalau tiba-tiba Ahad pagi bikin program, bikin acara, membutuhkan dana, siap nggak ngasih 50%? Artinya 25
Siap nggak? Belum punya aja nggak siap, ya kan? Apalagi, iya, makanya nggak punya kita menghayalkan sesuatu yang belum ada saja kita belum siap berbagi. Makanya ya Allah, ketika Allah takdirkan kita jadi orang miskin, orang biasa, gampang, ya kan gitu. Tapi kalau jadi orang kaya, ya Allah, tuh proposal datang, simpanan di bank ratusan juta, paling keluar lembaran warna apa Bu kira-kira? Kalau proposal masjid datang ke rumah, abu-abu. Iya. Tapi kalau orang miskin, ya Allah, kadang-kadang kalau sudah bersedekah ngalahkan orang alhamdulillah. Artinya apa? Apapun kondisi kita, insya Allah itulah yang terbaik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka lagi-lagi harta ini adalah hal yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sekaya apapun orang itu, sesoleh apapun dia dengan kekayaannya, dia punya harta masya Allah, setiap kali ada ada kajian dia selalu yang terdepan ngasih bantuan, ya. Tapi tetap kalau sudah berbicara masalah surga, orang kaya tetap 500 tahun setelah orang miskin. Ini untuk menguatkan hati kita yang masih dalam keadaan supaya kita tegar menghadapi kenyataan, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita membahas tentang potensi amal kita semua ini punya potensi untuk berbuat amal. Dan satu sama lain itu berbeda Bapak Ibu. Berbeda. Kebayang nggak? Mohon maaf nih. Ada orang yang seumur hidup nggak pernah sholat. Nggak pernah sholat. Tapi matinya husnul khatimah. Husnul khatimah. Dilalah ya tetangganya ini mimpi pertama. Dalam mimpinya dia disuruh umroh, tapi disuruh ngajak orang yang gak sholat. Dalam mimpi itu kebangun. Beberapa hari mimpi lagi, akhirnya mimpi berulang-ulang. Dia datangi Ustadz, konsultasi. Ustadz, aneh mau nanya Ustadz, lah kenapa? Saya itu mimpi kok berkali-kali Ustadz. Mimpinya saya disuruh umroh, tapi permasalahannya dalam mimpi itu saya disuruh ngajak fulan ini nggak tahu sholat. Kata Pak Ustadznya, oh begini, kalau nanti kau mimpi lagi sekali lagi, laksanakan, berangkat, ajak nggak apa-apa. Dilala benar Bapak Ibu, mimpi lagi, mimpinya disuruh umroh, ngajak tetangganya yang tidak sholat. Akhirnya didatangi, Mas, jenengan mau nggak umroh bareng saya? Nanti tak ongkosi. Dia heran, Mas, saya ini nggak pernah sholat, kok jenengan mau ngajak saya umroh? Kok ngajak saya umroh? Dah gini aja, sampean belajar sholat sama saya sampai bisa sholat, sampai udah nggak bolong-bolong lagi sholatnya dan sudah siap, nanti kasih tahu saya, kabari, nanti kita berangkat bareng-bareng. Oh iya, akhirnya belajar terus, mulai bisa bacaan sholat, mulai bisa rutin sholatnya, sampai suatu hari dia merasa siap untuk berangkat umroh. Dia temui temannya, singkat kata, singkat cerita, akhirnya berangkatlah berdua umroh menuju Baitullah. Selesai pelaksanaan umroh, tiba waktunya pulang. Setelah tawaf wada, perpisahan, tiba-tiba nih orang yang tadinya nggak pernah sholat minta izin dulu. Mas, aku tak izin dulu sholat 2 rakaat sebelum kita pulang. Oh ya, ditunggu Bapak Ibu, ditunggu. Sholat, ya Allahu Akbar, sholat ya.
begitu sholat, sujud terakhir, ternyata orang ini tidak bangun lagi. Meninggal dalam keadaan sujud di Baitullah depan Ka'bah dalam keadaan selesai husnul. Ini orang yang ngajak ini bingungnya dia, satu gimana ngomong ke istrinya, yang kedua bingungnya, ya Allah, ini orang baru kemarin belajar sholat terus umroh terus dia meninggal, aku sudah berpuluh-puluh tahun seumur begini, matinya juga belum, nggak tahu nanti gimana. Akhirnya pulang ke rumah, disampaikan ke istrinya, Mbak mohon maaf suami jenang, diceritakanlah, tapi ada satu yang harus saya tanyakan. Saya yakin Mas ini pasti ada amalan yang tidak pernah dia lupakan, yang artinya setiap hari dia lakukan sampai menghantarkan dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Akhirnya istrinya bercerita, Pak, jadi suamiku tuh itu walaupun dulu dia nggak pernah sholat, tapi dia tidak pernah satu hari pun melewatkan harinya kecuali dia mendatangi janda tua di pojok kampung itu, pagi sore dia bawakan makanan. Setiap kali memberikan makanan itu, nenek itu selalu bilangnya, semoga engkau meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Artinya apa Bapak Ibu? Jangan pernah meremehkan sekecil apapun dari kebaikan. Bisa jadi kebaikan itulah yang menghantarkan kita kepada surga. Dia amalannya sedikit, tetapi karena doa yang tulus yang dilantunkan oleh nenek itu, semoga engkau meninggal dalam keadaan husnul khatimah, Allah jawab. Bagaimana cara Allah menjawab? Terserah Allah. Allah utus orang untuk mengajarkan sholat, untuk membawa dia umroh, dilala di sana meninggal di tempat yang terbaik. Itulah potensi amal. Nanti di akhir kita akan bahas sedikit apa yang disampaikan oleh Imam Malik. Ya. Nah, kata ulama, innallaha idza ahabba 'abdan ja'alallahu hajatan nas ilaihi. Allah itu kalau sudah senang, cinta kepada hambanya, maka hamba itu akan dijadikan untuk orang lain atau menjadi solusi bagi orang lain. Dia akan terus mencari peluang terbaik untuk bisa dimanfaatkan. Kita khawatir nanti kalau ada peluang kebaikan kita tidak manfaatkan, kita nyesal seumur hidup. Ya Allah, kadang-kadang kita iri sama orang lain. Irinya kenapa kok ya rumah kita terus didatangi untuk kotak keliling, kan misalkan ada ya, ada yang bawa proposal, ada rumah tuh ada 5, kok ya rumah kita yang didatangi, rumah lain kok yang nggak didatangi. Ya, jangan merasa kok saya terus, itu Allah yang menggerakkan, Allah yang memilih bahwa orang ini pantas untuk engkau datangi, hatinya bersih, hartanya suci. Yang lain nanti dia belum siap. Artinya apa? Kita menjadi pilihan. Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair menceritakan, Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, kitabnya berbahasa Arab Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari dikisahkan dalam buku itu, ada seorang janda dengan 2 anak. Ya, ditinggal mati oleh suaminya. Hidupnya ya Allah miskin Bapak Ibu. Ya. Sampai rumah nggak punya, ngontrak. Suatu hari yang punya kontrakan datang, minta nagih, Mbak, ini waktunya bayar kontrakan. Kata mbaknya itu, Mas boleh enggak? Saya mbok ya dikasih waktu, saya enggak punya duit.
sekarang nggak punya sama sekali. Tapi orang ini kejamnya luar biasa. Mohon maaf Mbak, kalau Mbak nggak bisa bayar kontrakan, silakan keluar dari rumah. Ada banyak orang lain pengen kontrak di sini. Akhirnya dengan sangat amat terpaksa dia keluar, bawa 2 anaknya. Pada waktu itu musim dingin, keluar dia, keluar tanpa tujuan, jalan sampai di kampung sebelah. Di kampung itu nggak ada orang yang kenal sama dia, tapi dia ketemu dengan masjid yang sudah lama sekali, masjid tua. Akhirnya kedua anaknya ditaruh ke dalam masjid, ya, disuruh nunggu di situ. Nih ibunya yang janda ini keluar mencari bantuan, jalan, begitu jalan ketemu seorang syekh. Ya, kalau bahasa kitanya bisa orang tua, bisa Pak Yai, bisa Pak Yai. Harapan dia, ya Allah mudah-mudahan Pak Yai ini bisa bantu. Datang dia, ketemu, disampaikan, Pak, mulai cerita janda ini tentang kondisinya. Saya itu begini-begini, anak saya 2 orang saya tinggalkan ke masjid, intinya minta bantuan. Tapi sangat disayangkan Pak Yai ini minta bukti, nggak mau ngasih bantuan kecuali kalau ada buktinya. Kalau memang benar apa yang engkau sampaikan itu, mana buktinya? Bingung janda ini. Pak Yai, ini kampung nggak ada orang yang kenal sama saya. Gimana saya mau membuktikannya kalau apa yang saya sampaikan itu benar? Maka kata Pak Yai, kalau enggak ada bukti, mohon maaf saya enggak bisa bantu. Ditinggalkan Bapak Ibu, ditinggalkan. Jalan lagi akhirnya, tidak lama ketemu lagi sama orang tua. Sayangnya orang tua ini orang Nasrani, orang non Muslim. Diceritakan dengan cerita yang sama. Ternyata orang non muslim ini, jadi memang mohon maaf Bapak Ibu, yang namanya berbuat baik, biasa membantu orang itu tidak terkait dengan gelar, tidak terkait dengan ente ustadz, ente siapa, tetapi itu kebiasaan yang sudah kita biasakan sejak kecil. Orang Nasrani dengan senang hati, dia panggil istrinya, dia ambil anak-anak 2 anak janda tadi, termasuk janda, dibawa ke rumahnya. Ditolong Bapak Ibu, dibuatkan makanan yang enak, dikasih baju salinan, tapi sayangnya non muslim. Ya. Nah, singkat kata, nih Pak Yai tadi malamnya mimpi, nanti dicari dalam kitab Al-Kabair. Mimpi malamnya bertemu dengan Rasulullah. Di belakang Rasulullah ada istana yang luar biasa bagusnya, indahnya nggak bisa dibayangkan. Ditanya sama Pak Yai itu dalam mimpinya, ya Rasulullah, itu istana untuk siapa ya Rasulullah? Istana itu untuk siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, istana ini untuk orang yang mengesahkan Allah, yang tidak mensekutukan Allah dan menjalankan syariatnya. Pak Yainya senang karena Pak Yai rajin berbuat atau melakukan amal soleh. Maka dia bilang kepada Rasulullah, berarti saya berhak ya Rasulullah, karena saya orang yang beriman, yang tidak pernah mensekutukan Allah, dan saya mengamalkan syariat Allah. Maka kata Rasulullah, kalau memang benar apa yang kau sampaikan, mana buktinya? Mana buktinya? Sebagaimana engkau meminta bukti ketika seorang janda datang kepadamu dengan harapan engkau bisa menolongnya. Sekarang wanita itu sedang berada di rumah orang Nasrani. Besok paginya dia kebangun Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu bangun, dia langsung bawa uang sebanyak 1000 dinar. 1 dinar sekarang 4 juta. 4 juta kali 1000 berapa? Banyak pokoknya ya. Banyak ya. Datang dia tuh
datang ke rumah orang Nasrani tadi. Begitu datang dia minta, Pak, tolong wanita yang datang ke rumahmu dengan 2 orang anak itu tolong balikin ke saya, tak tebus 1000 dinar. Tapi orang Nasrani nggak mau dia. Enak aja ente katanya. Engkau nggak tahu, sejak dia datang ke rumahku, keberkahan datang menerangi rumahku. Begitu dia bilang. Adapun istana yang engkau lihat dalam mimpimu. Kaget Pak Yainya. Dari mana dia tahu? Saya nggak pernah cerita ke siapapun. Ternyata mimpinya hampir sama dengan orang itu. Kata Rasulullah, istana yang engkau lihat dalam mimpimu itu untuk aku dan anak istriku. Ente kan Nasrani, gimana masuk surga? Kata Pak Yai. Katanya, ini wanita janda ini sejak dia datang sambil makan ngobrol semalaman suntuk, dia menceritakan tentang Islam. Malam hari itu tidaklah kami tidur kecuali kami serumah sudah masuk Islam. Masya Allah. Pak Yainya nyesal seumur hidup. Lalu kemudian disebutkan di situ, ya, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah itu akan terus membantu menolong hambanya selama hambanya mau menolong orang lain. Ya. Jadi begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya setiap kita ini punya potensi amal. Dan amal itu tidak selalu dalam bentuk uang. Dan tidak selalu dalam amalan-amalan yang berat. Tidak selalu dalam amalan-amalan yang berat. Ya. Imam Malik ya, punya teman, ya, Imam Malik punya teman. Punya teman, dia temannya ini mengasingkan diri. Kalau bahasa kita apa ya? Mengkarantina, uzlah, ibadah, fokus ibadah. Dia ngelihat Imam Malik. Imam Malik sibuk dengan ngajar. Maka dia ngerasa bahwa ngajar itu amalan yang sia-sia. Akhirnya dia kirim surat kepada Imam Malik. Imam Malik, engkau kan ilmunya banyak, ibadahmu itu loh. Ayo bareng saya kita uzlah, kita menyendiri, kita ibadah, kita berlaku zuhud supaya kita menjadi orang pilihan. Istilahnya bahasa kasarnya, ngapain menghabiskan waktu untuk ngajar. Maka disinilah kita paham apa yang disampaikan oleh Imam Malik. Kata Imam Malik begini, Innallaha qasamal a'mala kama qasamal arzaq. Allah itu sudah membagi-bagi amal sebagaimana Allah membagi-bagi rezeki. Ya. Artinya apa? Setiap kita ini sudah punya potensi amal yang bisa menghantarkan kita ke surga. Kadang-kadang amal yang sederhana, amal yang ringan, yang mungkin tidak semua orang siap untuk melakukannya karena dianggap sebelah mata. Tetapi itulah yang membuat Rasulullah SAW sampai menyesal. Menyesal kenapa tidak dikabari seorang wanita yang kulit hitam, yang tugasnya membersihkan masjid, yang sering ketemu dengan Rasulullah, sampai suatu hari Rasulullah tidak melihat. Kemana wanita itu? Sahabat mengatakan, dia telah wafat ya Rasulullah. Kenapa kalian nggak ngasih tahu saya? Kami mau ngasih tahu engkau ya Rasulullah, tetapi kami datang engkau sedang dalam keadaan tidur. Akhirnya kami makamkan dia. Maka kata Rasulullah, tunjukkan aku di mana makamnya. Rasulullah sholat di atas makam wanita tersebut. Iya, amalan ya Allah. Kalau kita mungkin ringan ya menganggapnya, tapi ternyata tidak bagi Allah. Makanya ada orang yang diberikan rezeki amalnya itu dalam masalah sedekah, tapi tidak dalam masalah qiyamul lail. Dia rajin sedekahnya, tapi kalau sudah berbicara qiyamul lail dia nggak pernah sholat malam. Ada orang yang diringankan oleh Allah amalnya untuk berpuasa, tapi sama nggak diberi rezeki amal untuk tahajud.
Padahal sudah bangun sahur tapi nggak bisa sholat tahajud. Ya, artinya apa? Kita semua punya potensi amal itu dan tidak bisa kita menyamakan dengan orang lain dan kita menilai orang lain harus seperti kita. Seorang suami punya seorang istri yang manutnya luar biasa, manut. Apapun yang diminta suaminya pasti dilakukan. Walaupun dia dalam keadaan sibuk, ditinggalkan dulu kesibukannya. Walaupun sedang goreng nasi, ditinggalkan. Kalau suaminya minta, akan segera dilakukan. Tapi suaminya nggak puas. Kenapa? Karena dibalik itu istrinya jarang puasa, istrinya jarang qiyamul lail. Ngadu sama Ustadz, Ustadz, aneh punya istri Ustadz. Ya Allah, istriku tuh taat sama saya itu luar biasa Ustadz. Nggak ada bandingnya Ustadz. Kalau dia sudah melayani saya itu nggak ada bandingnya. Tapi Ustadz, istriku tuh jarang puasa, jarang sholat malam. Aku kepingin dia melakukan itu. Maka Ustadz itu sederhana dengan bijak mengatakan, sudah, jangan dipaksakan. Rezeki amal dia di situ. Maka sholat sunnah ini, puasa sunnah ini jangan engkau paksakan. Surganya sudah dia dapatkan melalui khidmah, melalui melayani suaminya. Kadang-kadang kita itu begitu, pengen menyamakan orang lain dengan kita. Karena kita rajin tahajud, rajin puasa sunnah, rajin sedekah. Ngelihat orang cuman bersihkan masjid, ngelihat orang cuman bisanya. Ingin orang lain seperti kita. Tidak. Itu salah. Makanya akhirnya kata Imam Malik, saya tidak melihat bahwa apa yang saya lakukan ini lebih rendah daripada apa yang engkau lakukan. Lebih rendah daripada apa yang engkau lakukan. Artinya apa? Tugas kita mencari potensi amal kita. Potensi amal itu artinya hal yang tidak pernah kita lewatkan. Ada yang biasa sholat duha, gak pernah tinggal setiap harinya. Ada yang sholat syuruk, ada yang selalu setiap hari dia keliling, pokoknya membantu orang. Kalau belum bantu orang dia ngerasa ada sesuatu yang hilang. Nah, amalan-amalan yang ringan inilah yang jika kita sering lakukan jangan ditinggalkan. Artinya potensi besar kita masuk surga lewat amalan tersebut. Ya. Pokoknya beramal, jangan mikirkan rezeki. Amal terus nggak ada rezeki gimana Ustadz? Kita kadang-kadang bingung masalah ini. Padahal Allah sudah menjamin rezeki kita. Ya, sebelum kita tutup menyempurnakan dengan potensi amal ini, kita berbicara dulu sedikit terkait dengan rezeki biar jenengan pun semangat dalam melakukan kebaikan. Ya, kata Allah, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Ternyata rezeki kita dan apa yang dijanjikan itu ada di langit. Tapi kok kita carinya di bumi. Kalau seandainya penduduk bumi ini mau beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakat minas sama, maka kami akan bukakan keberkahan dari langit. Ya, dari langit. Gitu. Kalau sudah berkah itu adalah, mohon maaf ya, jadi kadang-kadang kita salah memahami berkah. Berkah itu tentara dari tentara Allah yang Allah kirimkan kepada kita. Apapun yang dihinggapi keberkahan, maka ia akan membuat orang tersebut dekat dengan Allah. Jadi jangan mengunci memahami berkah itu. Kita kadang-kadang alhamdulillah walaupun sedikit berkah, seolah-olah keberkahan hanya pada harta yang sedikit. Enggak. Ya, berkah itu ada orang hidupnya berkah kalau dia sakit. Karena keberkahan itu adalah kondisi kita semakin dekat dengan Allah. Hidup berkah itu adalah di mana kita semakin dekat dengan Allah. Ada orang yang sakit, selama sakitnya astagfirullah,
Astagfirullah, istighfar terus berkah. Ya kan? Ada orang miskin, dengan kemiskinannya hidupnya berkah, dia selalu qanaah, alhamdulillah, punya sedikit berbagi. Ada orang berkah dengan hidup yang kaya, dengan kekayaan, itu arti keberkahan. Ya? Keberkahan, bahkan keberkahan itu akan mendatangkan husnuzon kita kepada Allah, berbaik sangka kita kepada Allah. Kita kadang-kadang kalau terjadi sesuatu yang tidak kita sukai, kita selalu bersuuzon kepada Allah, berburuk sangka. Ya Allah, makanya Imam Ali, saya kalau doa itu dikabulkan, saya senang. Bapak Ibu senang kalau doanya dikabulkan? Senang insya Allah ya. Kalau doanya enggak dikabulkan, senang enggak? Kata Imam Ali, saya kalau doa itu dikabulkan, saya senang. Tapi kalau enggak dikabulkan, lebih senang lagi. Kenapa? Karena itu kehendak Allah. Aku minta mobil, enggak dikabulkan Allah, berarti ada yang lebih baik daripada mobil. Itu kehendak Allah, maka aku lebih senang lagi. Aku lebih senang lagi. Nah, Allah itu sesuai prasangka kita. Kadang-kadang Allah menyelamatkan kita ini dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Ada pedagang tahu, Bapak Ibu, setiap hari dia selalu pergi ke pasar tuh, ya. Karena udah sering dia punya mobil langganan. Dilala suatu hari dia sudah lihat tahunya dihitung-hitung untung sekian. Berangkat dia seperti biasa dibawa tahu, pas mau nyebrang jembatan licin. Ada kali kecil gitu, jatuh Bapak Ibu. Jatuh, tahunya hancur. Tinggal sebagian saja. Ngedumel, ngomel dalam hatinya, enggak terima, ya Allah. Padahal sudah ngitung untungnya sekian untuk ini, untuk itu. Dengan berat hati, dengan hati yang enggak terima, dia kumpulkan tahu-tahu itu, dimasukkan lagi. Ya, mudah-mudahan lakulah katanya di pasar. Naik ke atas, pas di jalan Bapak Ibu, ternyata mobil langganannya sudah lewat. Sudah lewat, akhirnya enggak jadi berangkat ke pasar. Tambah lagi dia enggak terima dalam hatinya, ya Allah, hidup kok begini amat ya. Balik dia. Belum jauh dapat kabar bahwa mobil langganan yang biasa dia tumpangi ini kecelakaan. Ada beberapa orang yang meninggal. Baru dia bilang alhamdulillah. Tadinya ngomel, ya Allah kok jatuh, ya Allah kok ditinggal mobil. Begitu cara Allah ingin menyelamatkan dia. Dan ternyata tidak hanya itu, Allah kasih kabar baik lagi. Tiba-tiba lewat orang nanya, Pak, jenengan punya tahu yang enggak kepake enggak? Tak beli. Wah, ada. Buat apa Mas? Buat campuran makan sapi. Dibeli semua. Sujud syukur dia Bapak Ibu. Sujud syukur. Hidup berkah. Kita berhusnuzon kepada Allah. Kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita itu, ya Allah, makanya doa Imam Ali itu benar. Dikabulkan alhamdulillah, enggak dikabulkan lebih alhamdulillah. Nah, terkait rezeki Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waktu kita tinggal 15 menit ke depan. Ya. Setelah tahu pembagian rezeki ini, nanti jangan ragu-ragu lagi untuk bersedekah, untuk beramal soleh, mencari potensi amal kita. Satu, rezeki itu ada 3. Ya, rezeki ada 3. Satu, rezeki yang disebut rezeki maksum. Maksum, mim qaf sin. Maksum. Ya. Rezeki yang memang sudah dibagi-bagi Allah. Setiap kita ini ada rezekinya.
Nah, rezeki maksum ini terkait dengan ajal kita, usia kita. Selama kita masih hidup, maka rezeki masih Walaupun kita sakit, kadang-kadang rezeki kita lebih banyak dari orang sehat. Di kampung-kampung kalau orang sakit dijenguk sama tetangganya, bawa oleh-oleh, bawa macam-macam ya, ada rezekinya. Ada. Makanya mohon maaf ini, ada seorang yang punya sumur, ya, kita ceritakan ini sebagai penguat di belakang rumahnya, tapi udah agak rusak. Dibeneri Bapak Ibu, dibenerin, pas lagi ngebenerin sumur itu, dia tergelincir, jatuh. Sudah jatuh itu, batu yang dia pakai buat nampal itu jatuh juga. Orang yang lihat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Proses dia jatuh itu, orang gak mungkin berpikiran dia masih hidup. Dideketin ternyata ada teriakan, tolong, tolong, masih hidup. Diangkat Bapak Ibu, diangkat, mengap-mengap karena jatuh ke dalam sumur, ya kan. Sambil mengap-mengap dia bilang begini, tolong dong saya dikasih minum, tolong saya dikasih minum. Padahal Bapak Ibu, ya, padahal dia kesehariannya cuman bisa minum air putih. Hari itu tetangganya bawakan segelas susu, kan gitu. Lagi mengapa orang penasaran kok bisa selamat gitu loh jatuhnya. Pada minta diceritakan, Mas gimana tadi kok kamu bisa selamat loh. Padahal kita ngelihatnya itu sudah mengerikan sekali. Nanti tak ceritakan. Minum dulu. Dikasih minum Bapak Ibu segelas susu. Padahal biasa minum air putih. Minum. Habis minum, dia bilang begini. Nih Mas, tak ceritakan sekarang. Dia mau menceritakan sambil diperagakan gimana dia jatuh. Berdiri dia di bibir sumur, baru mau menceritakan jatuh lagi. Jatuh kedua kali. Ternyata jatuh kedua kali mati. Pertanyaan kita, kenapa kok yang jatuh pertama nggak mati? Ternyata ada satu rezeki dia belum selesai, yaitu segelas susu. Kata Allah, ente jangan mati dulu, masih ada segelas susu. Dikasih hidup sama Allah 5-10 menit. Nih udah selesai rezekinya, saatnya kau kembali. Jatuh mati. Rezeki maksum. Makanya saya kalau ada kajian ini dikasih air begini, saya ngeri minumnya. Jangan-jangan minum nanti ajalah mungkin ada yang lain. Iya. Oh iya, kalau minum terakhir kita, ya Allah. Ya. Nah, artinya apa? Jangan ragukan masalah rezeki. Yang kita waspadai, yang kita harus khawatirkan, rezeki amal kita hari ini apa? Dari subuh tadi amal kita apa? Ya, kalau kita ingin rezekinya dilipat gandakan, infaknya sebelum subuh. Karena berkumpul malaikat siang dan malam. Didoakan di situ. Doanya jelas, ya Allah, berikanlah ganti yang lebih baik bagi orang yang menginfakkan hartanya. Jenengan infak sebelum subuh sama nanti siang sama pagi ini beda. Pagi ini nggak dapat doa dari malaikat, tapi sebelum subuh menjelang subuh dapat doa malaikat. Makanya orang yang ekonominya cepat naik, mereka yang rajin sodako sebelum. Iya, nggak harus banyak, buat celengan. Sehari sebulan kasihkan. Kalau kita ngasih orang 1000 kan nggak terima. Dapat apa 1000? Tapi siasati, di rumah bikin celengan. Habis sholat tahajud, sholat taubat, sholat hajat, assalamualaikum, assalamualaikum, ya Allah 1000 ya Allah. Iya. Oh itu luar biasa. Ya. Luar biasa yang mendoakan malaikat. Ya, itu rezeki maksum tuh. Maka mari kita sama-sama jangan meragukan masalah rezeki. Makanya saya juga dari rumah sengaja saya berangkat lebih awal karena saya nggak suka terlambat.
dalam keadaan belum makan. Saya nggak pernah berpikir bahwa nanti saya dikasih sarapan. Iya, nasinya nasi siapa, yang masak siapa, yang bawa siapa, yang makannya saya. Kan gitu. Rezeki sudah. Pulang ini juga saya nggak tahu nanti. Ya. Iya. Ini yang pertama, rezeki maksum. Rezeki kedua. Ya. Rezeki mamluk. Rezeki mamluk. Mamluk itu yang kita miliki. Rezeki yang kita miliki, tapi belum tentu kita yang menikmati. Rezeki mamluk, tapi belum tentu kita yang menikmati. Kalau ditanya punya siapa? Punya saya. Ibu-ibu Masya Allah pagi-pagi sudah ke pasar belanja, bawa beli gorengan, beli apalah gitu ya. Kalau ditanya punya siapa? Punya ibu itu. Tapi belum tentu ibu itu yang menikmati. Baru mau dimasukkan tiba-tiba ada tamu datang. Assalamualaikum. Belum sempat nyicip, itu makanan sudah disajikan buat tamu. Sama di Tawangmangu, di daerah sini mungkin ada banyak villa-villa. Betul ya? Itu yang punya siapa? Orang jauh. Yang menikmati siapa? Orang yang yang ngontrak, yang nunggu, yang nikmati. Tapi tanggung jawabnya kita. Tanggung jawabnya kita. Yang punya mobil 2, 3. Kan gitu, yang punya sopir. Maka yang paling banyak nikmati mobil itu adalah sopir. Kan gitu. Makanya alhamdulillah Pak, kami hidupnya pas-pasan. Tapi Masya Allah, hampir hotel di Jakarta itu yang mahal-mahal sudah kita nginep di sana. Pernah dikasih Alphard sama supir, padahal kita dari kampung, dari Karangpandan. Iya, enak begitu aja. Ya, begitu aja. Karena kita nemenin orang soleh, ya, nemenin syekh. Sampai ada orang ingin membuktikan, kalau ini rezeki saya dan ini milik saya yang menikmati, pasti masuk mulut saya walaupun tidak lewat tangan saya. Dia bawa makanan pakai nampan, bawa, taruh di depan. Masuk hutan, pengen membuktikan, nih rezeki kalau ditanya punya saya, tapi apakah saya yang akan menikmati? Dia pengen membuktikan. Dia bawa, diam sejam, 2 jam, perut sudah mulai terasa lapar, ya kan? Ya di hutan nggak ada orang. Ternyata dilala lewat segerombolan perampok. Kata perampok, ada orang, depannya ada makanan. Ayo. Diambil Bu makanan itu. Dalam hati yang pengen membuktikan, ya berarti memang bukan saya yang menikmati. Ya, rezeki saya tapi bukan saya yang menikmati. Begitu. Tapi nggak begitu lama sadar mereka. Tar dulu. Ini kan hutan. Masa di hutan ada makanan enak gini nggak dimakan? Jangan-jangan ada racunnya. Balik lagi Pak. Balik, dia masih duduk di situ merenungin. Dipaksa sama perampok. Makan. Ditanya dulu, kamu racuni? Enggak. Makan. Kalau memang nggak ada racun, nggak mau. Berarti ada racun? Enggak ada. Kenapa nggak mau makan? Enggak aja, nggak mau. Kesel perampok. Keluar pisau Bu, Pak. Ditempelkan di pipinya. Buka mulutmu. Pisau udah nempel, mau nggak mau kan? Buka dia. Dibuka, disuapin sama perampok. Habis disuapin ketawa dia. Perampok heran, kamu nggak ada takut-takutnya sama sekali sama kami. Kenapa saya takut? Emang kenapa? Saya cuma mau membuktikan ini rezeki milik saya. Kalau memang ini saya yang menikmati, meski walaupun tidak lewat tangan saya, nih makanan masuk mulut saya. Ternyata Allah kirim kalian ke sini cuma untuk nyuapkan makanan ini ke mulut saya. Rezeki mamluk Bapak Ibu. Kan gitu.
jenengan sakit, ada yang nyuapin. Ya, makanya harta yang kita punya itu nikmati. Jangan diempet-empet, disayang-sayang, mikirkan nanti anak ini untuk keturunan saya, anak-anak saya. Bapak Ibu, kita punya anak sekian, misalkan 4, harta kita cukup, masih hidup kita sudah bagi-bagi, anak pertama ngambil rumah, kedua ngambil ini, ketiga ngambil ini, jenengan sudah nggak punya apa-apa lagi. Pernah mikir kayak gitu? Ya, mikir ya. Nah, sebelum itu terjadi, pikirkan untuk jenengan. Kalau sudah ya dibagi di awal tuh nih, ini hukumnya nih. Kalau membagi harta sebelum meninggal itu ada yang disebut hibah namanya. Ya, bukan warisan. Hibah. Yang namanya warisan itu setelah meninggal. Kita meninggal, harta kita jadi warisan. Tapi sebelum meninggal kita bagi-bagi, dikumpulkan anak-anaknya. Nak, nanti kau ngambil ini dan kau ngambil rumah ini ya. Kata anak-anaknya, iya Bu, kami terima, kami ridho, kami ikhlas. Setelah ucapan itu terlontar, maka kalau anaknya langsung minta rumahnya, kemudian orang tua diusir, itu anak punya hak karena sudah berpindah kepemilikan. Iya, nanti kamu ambil mobil ya. Iya, kata anaknya. Setelah itu selesai, ada ucapan ijab kabulnya, maka walaupun bapaknya masih sehat, masih suka menggunakan mobil, kata anaknya, Pak, saya mau ambil mobil saya. Punya hak dia karena sudah diberikan. Ya. Yang lebih menyedihkan lagi, ya, bapaknya masih hidup, anaknya bilang, Pak, warisan saya mana? Itu kurang ajar itu. Ya, bapak ibunya masih sehat, ditanya warisan. Oh iya, sama dengan, oh iya, biar bapak ibunya cepat mati. Nah, ya. Dan bapak ibu, setelah kita meninggal, anak kita itu paling sebulan, 2 bulan udah lupa dengan kita. Udah lupa dengan kita. Makanya sebelum itu terjadi, sisihkan harta untuk akhirat bapak ibu. Nah, rumah boleh diambil, tanah ini boleh, tapi tanah ini tolong jangan. Ini untuk ibu sama bapak. Bapak mau jual, bapak mau berangkat umroh, bapak mau wakafkan, bapak mau ambil bagian harta itu untuk kita nikmati supaya menjadi amal jariah kita. Jangan semuanya dipikirkan untuk keturunan kita. Iya, kalau dia anak yang baik, yang soleh, tapi dia kan punya suami, punya istri. Kalau istrinya nggak baik, suaminya nggak baik, selesai urusan kita. Ya. Nah, yang terakhir sudah mau jam 7 ini ya. Yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rezeki mau'ud. Rezeki mau'ud yang ketiga. Ya. Mau'ud, rezeki yang dijanjikan. 1 tadi maksum, 2 mamluk, 3 mau'ud. Mau'ud itu rezeki yang dijanjikan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Maksum dan mamluk belum tentu halal. Tapi rezeki mau'ud 100% halal. 100% halal. Dan rezeki mau'ud ini tanpa batas. Kalau PNS tiap bulan jelas, sebulan 3 juta. Kalau ndak ada potongan, ya kan? Kalau petani setiap kali panen dapat. Tapi orang yang dijanjikan harta, dan ini rezeki mau'ud ini hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan solusi dan jalan keluar dan rezeki yang tanpa dia sangka-sangka. Sebagai bukti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibunda Maryam dia ndak kerja. Kerjanya cuman ikut membersihkan dan menjaga tempat ibadah. Tapi dia punya ruangan. Ruangan itu yang disebut mihrab. Kalau di Indonesia disebut mihrab itu tempat imam masjid. Padahal mihrab itu ruangan khusus yang tidak dimasuki kecuali untuk ibadah. Jangan bikin rumah, pojok rumah bikin kamar. Kalau kita musholah ya, umumkan ke anak-anak, nah Pak, suami, istri, tidak boleh masuk ruangan itu kecuali untuk ibadah. Sehingga tempat itu paling dekat dengan Allah dibandingkan tempat yang lainnya. Sebagaimana Maryam itu doa sama Allah, langsung rezeki buah-buahan turun dari langit. Karena tempatnya sudah dekat dengan Allah. Tempat itu tidak pernah dipakai buat maksiat, tidak pernah dipakai buat tiktokan, ya, WA. Pokoknya ruangan itu menjadi ruangan yang hanya untuk ibadah. Sampai Zakaria lama nggak punya anak, berdoa masih dalam keadaan berdiri, belum sempat dia duduk, Allah kabulkan. Mau bukti yang lain, jenengan berangkat ke Iskarima. Di Iskarima itu tempat yang paling dekat dengan Allah menurut saya, menurut hati saya, masjidnya. Kenapa? Karena anak-anak di Iskarima 24 jam masjid itu nggak pernah putus dibacakan Al-Qur'an. Malamnya sholat kalau jenengan sedang ada masalah, ribut sama suami, ditagih hutang sama orang, ya Allah bingung. Wudhu dari rumah, pergi ke Iskarima, izin sama Pak Satpam, saya izin ke masjid, mau sholat 2 rakaat. Allahu Akbar. Sholat 2 rakaat, doa di sana. Ya Allah, tuh jenengan kalau keluar hati ini sudah, pokoknya walaupun belum bisa bayar hutang, yang punya hutang itu udah nggak nagih-nagih lagi. Oh iya, wah ini jamaah Iskarima nih katanya kan. Oh iya, nggak benar Bu. Jadi ini yang hilang hari ini. Makanya yang sedang dan mau bikin rumah, usahakan ada mihrabnya, ada tempat. Kalau nggak mau musola kecil lah. Ya, tapi syaratnya itu jangan dimasuki kecuali untuk ibadah, supaya tempat ini menjadi tempat yang paling dekat dengan sekali doa langsung naiknya cepat. Gitu. Di Iskarima begitu, coba yang lagi ada masalah, ya, yang lagi ya Allah kok nggak tenang terus, anaknya bandel, bawa ke sana, ajak duduk 1 jam, ngobrol di masjid situ. Iya, tenang. Di sini ada yang paling dekat, pondok apa? Darul Falah. Samperin ke sana ya Allah. Ya, begitu. Nah, itu rezeki turun dari langit. Dan yang kedua, juga ini kisah nyata. Suami istri punya beberapa anak, kehidupannya miskin. Ya, dia punya anak 2 orang laki-laki. Suaminya kerja di luar. Pulang-pulang, dia tengok anaknya sudah tidur, pulangnya malam. Dia tanya ke istrinya, "Dek, anak-anak udah sholat belum?" "Belum Mas." "Kenapa kok dibiarkan tidur kalau belum sholat?" Bangunkan. Suruh sholat dulu, nanti tidur lagi. Udah malam, udah isya. "Tar dulu Mas, sampean nggak ngerti kenapa kok sampai mereka tidur belum sholat?" "Lah memang kenapa?" "Mereka berdua ini nangis minta makan. Kita nggak punya beras, nggak punya apa-apa untuk dimasak, capek nangis ketiduran. Makanya saya diamkan. Nanti kalau dibangunkan, laparnya datang lagi, minta makan lagi, mau kasih apa kita Mas?" Tapi apa kata suaminya? "Dek, bangunkan, suruh sholat.
Allah suruh kita menjalankan syariat, menegakkan sholat. Masalah rezeki Allah yang ngatur. Bangunkan, Mas, bangunkan. Akhirnya dibangunkan, suruh sholat. Anaknya lemes, bodoh, sholat. Belum selesai sholat, pintu rumahnya diketuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya, Pak. Dibuka. Ternyata itu orang yang paling kaya di kampungnya. Bawa senampan masakan yang enak-enak. Iya, Pak. Iya. Makanya orang yang bertakwa itu rezekinya tanpa disangka-sangka. Ditanya, Pak, maaf Pak, sampean enggak salah alamat? Loh, emang kenapa? Kan jenengan enggak kenal saya. Diceritakan. Asal muasal kok dia bisa bawa makanan seenak itu, sebanyak itu ke rumahnya. Jadi begini Pak, tak ceritakan dulu jenengan. Saya tuh malam ini ngundang teman bisnis saya. Datang ke rumah, saya suruh istri saya masak. Ngobrol-ngobrol, masakan baru mau mateng, ternyata di antara obrolan kami terjadi kesalahpahaman. Karena salah paham akhirnya dia keluar pulang, belum sempat makan malam. Saya bingung. Masakan sudah dimasak, enggak ada yang makan. Maka dalam hati saya angkat makanan ini, saya bilang saja sama Allah, ya Allah, ini makanan saya enggak tahu. Saya akan bawa keluar, saya enggak banyak kenal orang di kampung ini. Pokoknya di mana kaki ini melangkah, di mana kaki ini berhenti, itulah rumah yang akan saya kasihkan. Jalan saya, ternyata kaki saya berhenti di rumah Bapak. Allahu Akbar. Coba kalau dibiarkan tidur, lewat tuh rezeki. Iya, tapi disuruh sholat, belum selesai sholat. Ya Allah, habis sholat, habis sujud syukur, makan bareng-bareng. Kan kadang-kadang kita begitu, ninggalkan sholat demi kerja. Na'udzubillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kesimpulannya adalah kalau rezeki itu sudah kita pahami, rezeki tidak usah kita khawatirkan. Tugas kita adalah mencari potensi amal kita. Yang di sawah ada model-model orang yang pelit. Padinya sudah mulai numbuh, semua dipasang jaring biar burung nggak ada yang pelitnya kelewatan. Di Arab Pak, tuh ibu-ibu kan rumahnya itu nggak kayak kita begini kan, kayak apartemen atasnya ada ini. Mereka bawa piring Pak, bawa piring sama gelas, isinya cuman gitu, kadang beras, kadang kacang, jagung gitu. Untuk apa? Nanti kalau ada burung lewat, hinggap di situ biar dia makan. 2 hari dilihat kosong, diisi lagi. Itu doanya luar biasa. Sampai pernah di Mesir ada ibu yang sudah mau dioperasi, masuk ICU, ya, dan dokter sudah geleng-geleng kepala, artinya sudah hampir angkat tangan. Ini anaknya pulang kantor Bu, pulang kantor. Ini kalau saya tidak salah dapat kisah dari Syekh Muhammad, Dr. Muhammad Hasan. Orangnya Masya Allah, orang Mesir luar biasa, janggutnya panjang bersih. Beliau menceritakan begini, anaknya pulang dari kantor mau jenguk ibunya yang sedang di ruang operasi, bukan operasi, uang gawat darurat. Di jalan dia ngelihat ada kucing dengan beberapa anaknya, ngeong-ngeong, kelaparan semua, nggak ada orang yang peduli. Akhirnya dia nengok, carinya toko yang paling dekat, warung yang paling dekat, dibelikan makanan kucing. Jadi dia nggak berhenti dulu, dia dikasihnya makan kucing itu sampai selesai, habis makanannya dia lanjutkan. Begitu datang di rumah sakit Bapak Ibu, dia masuk kamar ibunya itu, kok nggak ada lagi, ibunya udah nggak di ruangan itu. Dia langsung berucap, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti ibunya sudah meninggal. Dalam hatinya dia nemuin perawatnya, nanya, ada perawat, ada dokter, dok mohon maaf, ibu yang di ruangan ini atas nama ini apa sudah meninggal? Oh enggak Pak, dipindahkan ke ruangan apa, kalau orang dari ICU pindah ke ruangan biasa atau bangsal perawatan biasa. Kaget dia, enggak salah dok, beneran, padahal kabel udah di mana-mana,
Langsung dia lari. Begitu datang ke ibunya dia tanya, "Bu, gimana ceritanya ini, Bu?" Enggak percaya dia. Itulah Allah itu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Yang tidak mustahil, yang mustahil bagi kita, bagi Allah gampang. Dia tanya, "Jadi begini, Nak." Ibunya kan udah enggak sadar. Jadi saya tuh kayak tidur, Nak. Ternyata dalam mimpi itu ibu, bukan mimpi ya, antara sadar dan tidak itu, melihat ada kucing dengan anak-anaknya dekat ibu terus mendoakan kepada Allah biar ibu sembuh. Tahu-taunya ibu bisa bangun terus memanggil perawat. Diperiksa ternyata penyakitnya udah nggak ada lagi. Iya. Makanya kata Rasulullah, bahkan berbuat baik kepada hewan pun ada pahalanya. Jangan pelit-pelit lah. Ya. Oh, iya. Berapa sih burung itu makan ya? Kita nih ya Allah. Ya gitu Bapak Ibu ya. Yang punya sawah biarin. Ya Allah, hari Jumat ya Allah. Nih berapa banyak ya Allah burung singgah di sawah saya ya Allah. Enggak apa-apa, ikhlas ya Allah. Hari Jumat ya Allah. Gitu. Tapi hari lain jangan ya Allah. Kan bagi hari. Iya ya. Ya Allah. Ya, subhanallah ya. Begitu Bu ya, Bapak ya. Jadi cari potensi amal kita. Yang punya duit pakai duit, yang punya tenaga pakai tenaga, ya. Ada banyak potensi amal. Tinggal kita cari. Maksud kami adalah potensi amal itu amalan yang sudah tidak pernah kita tinggalkan, biasa kita lakukan dan itu enteng saja. Misalkan orang yang sering tahajud, biasa bangun jam 3, secapek apapun dia pasti nah, itu jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Ada orang yang selalu datang ke rumah anak yatim, datang ke janda. Gampang, Pak. Jangan ditinggalkan. Ya. Saya hampir putus asa. Ya, ada kadang-kadang putus asa, ngumpulkan teman-teman ya kan, yang pengen bantu fakir miskin, janda, yatim, pondok tahfiz, tapi mereka nggak punya duit banyak, punya 25, 20. Ayo kita kumpulkan. Ada yang dari luar negeri, ada yang dari, kita buatkan rekening. Tuh pada transfer di sana ada yang 50, ada yang 25. Kumpulkan lumayan banyak, kita bagikan. Kadang-kadang rasa futur itu datang, rasa malas. Ya Allah, kok begini ya, rasanya pengen nyerah, tapi jangan. Mungkin gara-gara ini urusan kita dimudahkan Allah. Wallahu ta'ala a'lam ya. Jadi tanya dalam diri kita, potensi amal apa yang kita sudah punya. Jangan hadir di sini ya, mungkin bisa jadi potensi amalnya di sini. Gitu ya. Mari kita cukupkan dan saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan Allah meridhai pertemuan kita, memberkahi sisa hidup kita dan menutup usia kita dengan dan dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran jazakallah khairan kasir. Dumateng Al-Ustaz Dimyati LC Alabis kang sampun ngaturaken tausiah wonten ing kaludangan ejang